Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas TV. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih membahas potret pendapatan daerah dan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Tentunya masih bersama narasumber kami pada pagi hari ini. Ada Haji Sugianto Nangolah SHMH, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kang Sugianto, kita lanjutkan ya, barusan sudah panjang, lebar, kira-kira secara umum seperti apa perekonomian di Jawa Barat. Dan tadi juga yang disebutkan juga bagaimana kemudian Bapenda ini perlu ada program-program yang kemudian maksimal dan memudahkan bagi masyarakat, khususnya wajib pajak, agar tidak terbebani lagi nih ya. Apakah program yang diluncurkan oleh Bapenda ini sudah sesuai untuk kebutuhan masyarakat kalau dilihat sekarang? Alhamdulillah, Bapenda Jawa Barat ini sekarang ini sistemnya sudah digitalisasi ya. Baik. Betul-betul Jawa Barat menjadi contoh di nasional saat ini. Nah, dengan digitalisasi inilah dapat sangat memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Tetapi terus terang saja kita masih melihat masyarakat, apakah masyarakat sudah mampu melakukan secara digitalisasi. Maka dari itu kami sekarang sedang menjalankan program bagaimana Bapenda ini harus sosialisasi kepada masyarakat kaitan dengan digitalisasi pembayaran pajak ini. Nah, sekarang ini mulai bulan depan ini kita akan turun ke masyarakat untuk sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak ini secara digitalisasi dan memahami dengan manfaat digitalisasi ini apa bagi masyarakat. Kenapa? Bagi pemerintah provinsi ini sangat memudahkan, sangat meringankan dan bisa dimobilisasi pendapatan daerah dengan cara digitalisasi ini. Maka dari itu tadi terobosan-terobosan yang lain juga banyak dilakukan oleh Bapenda kaitan dengan sosialisasi, kaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Agar apa tujuannya? Agar masyarakat makin nyaman bayar pajak itu dan mudah mendapatkan fasilitas nih dari pemerintah untuk membayar pajak itu. Itu yang kita harapkan. Maka dari itu harapan kami dengan sistem digitalisasi ini terobosan kita yang yang nomor 1 di Jawa Barat ini barangkali ini akan mendorong pendapatan daerah akan lebih cepat lagi rebound kembali gitu. Tadi menarik Pak, bagaimana kemudian pertanyaannya apakah kemudian masyarakat Jawa Barat ini sudah bisa menyesuaikan diri dengan digitalisasi ini yang masih mau diulik lebih lanjut, tapi kalau kondisinya sekarang seperti apa Pak? Ya itu dia, kalau di perkotaan itu sudah mampu masyarakatnya ya, secara digital sudah paham, sudah mudah dipahami. Tapi di daerah seperti di perkampungan, di pedesaan, nah inilah nanti perlunya anggota dewan yang jumlahnya ada 15 daerah pemilihan dapil ini yang akan bekerja sama dengan Bapenda untuk sosialisasi. Supaya apa? Supaya masyarakat terbiasa membayar pajak ini dengan secara digital tadi. Nah, terus yang lainnya ya ini kan program baru ya, sistem baru. Nah, ini harapan kita dengan sistem baru inilah nanti barangkali Jawa Barat akan lebih cepat rebound kembali untuk pendapatan daerahnya. Baik. Meskipun dari penerimaan pajak lewat aplikasi digital ini setiap tahunnya trennya meningkat ya. Betul. Tapi masih ada ternyata yang perlu dimaksimalkan. Ini adalah masyarakat Jawa Barat di desa-desa. Betul. Baik, Pak. Tadi kita juga berbicara mengenai bagaimana kemudian pajak kendaraan ini menjadi pendapatan atau pajak yang paling mendominasi sampai 80% lebih nilainya. Di pajak kita ini, tapi ada yang masih belum maksimal seperti tadi KTMDU. Selain hal itu, apa lagi yang kurang dari penerimaan pajak kendaraan hingga saat ini di Jawa Barat? Nah itu dia, setelah kami rapat dengan P3D se-Jawa Barat kemarin di Mesenven, nah kami mendengarkan laporan bahwa kendala yang terjadi di P3D itu adalah banyaknya KTMDU yang sekarang terjadi di Jawa Barat. Nah, untuk mengatasi KTMDU ini, Bapenda ini mempunyai program namanya penelusuran. Tetapi program penelusuran ini angkanya sangat kecil. Untuk penelusuran satu kendaraan itu hanya dibiayai Rp10.000. Sedangkan coba bayangkan kalau kendaraannya di Garut, ada di Ranca Buaya, menuju Ranca Buaya dengan biaya Rp10.000 ini, apakah mampu, apakah bisa menyelesaikan masalah? Mungkin, ya? Maka dari itulah saya kemarin menegaskan bahwa tolong usulkan berapa rasionalisasi yang bisa dilakukan untuk biaya program
penelusuran di P3D ini. Agar apa? Agar KTMDU ini selesai. Jangan setiap tahun KTMDU-nya makin banyak, programnya ada tapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, dari itulah kami minta kepada P3D kemarin itu agar betul-betul menganggarkan yang rasional, yang cukup dan bisa menyelesaikan masalah. Jangan anggaran malah menambah masalah begitu. Betul, betul. Ya. Artinya anggaran yang akhirnya nanti tidak bisa sepenuhnya terpakai dan Iya. tidak ada hasil begitu Tidak untuk ada hasilnya, masyarakat. percuma dianggarkan tetapi persoalan tidak selesai gitu. Nah, Baik. dari itulah ini harus betul-betul rasional, sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai dianggarkan seadanya, akhirnya apa tadi saya bilang tadi uangnya habis, tapi masalahnya tidak selesai gitu. Karena tadi ya itu 7 juta kendaraan bukan main-main. Bukan main Baik banyaknya ya, gitu. Dan itu potensi yang sangat besar kalau masyarakat nanti bisa membayar pajak. Bayangkan kalau 10% saja dari 7 juta itu yang bisa kita setiap tahun kita telusuri dan mereka membayar pajak itu berapa penambahan pendapatan daerah? Begitu besar sekali. Nah, itulah sebabnya potensi yang besar ini harus betul-betul dikelola dengan baik begitu. Baik, ini menarik Pak. Tapi tadi juga yang disebutkan adalah kemudian program pembayaran pajak kita sekarang sudah mulai digitalisasi. Ya. Tapi ada kemudian masyarakat yang kemudian masih belum memiliki kemampuan digitalisasi seperti masyarakat perkotaan. Ya. Artinya masih ada program-program manual yang harus dijalankan. Betul, Mungkin di betul. desa-desa. Ya, betul. Melihatnya seperti apa ini Pak? Program manual apakah sudah maksimal? Apakah sudah tidak menyulitkan masyarakat dalam tanda kutip begitu? Nah, itu dia. Kan selama ini kan masyarakat jauh-jauh dari rumah datang ke Samsat bayar pajak. Kadang-kadang mereka bayar pajak kendaraannya hanya 200.000 tapi ongkos mereka datang ke situ 100.000. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Maka dengan digitalisasi inilah barangkali mereka tidak terbebani lagi dengan biaya-biaya tadi. Itu harapannya sebenarnya. Kenapa? Karena bayar pajak kendaraan motor itu kecil. Oke. Tapi untuk mereka datang ke sana ongkosnya segala macet, udah itu pelayanannya lama lagi. Nah, ini menjadi problem. Baik. Inilah problemnya kenapa terjadi KTMDU begitu besar. Baik. Karena sulitnya orang melakukan pembayaran pajak itu sendiri padahal mereka akan membayar pajak. Nah, inilah yang kemarin itu yang kami minta, kami jadikan titik tekan kepada Dispenda ini harus diatasi. Harus diselesaikan. Baik. Dan inilah potensi yang dalam waktu dekat ini bisa dilakukan untuk menambah pendapatan daerah ini. Kita tahu bahwa Jawa Barat yang luas, wilayah sangat luas, jumlah penduduknya sangat banyak, terbesar se-Indonesia. Kita sekarang ini sudah mencapai 50 juta penduduk Jawa Barat. Bayangkan berapa anggaran pembangunan yang dibutuhkan, sangat besar sekali. Betul. Untuk membangun Jawa Barat ini. Kalau tidak ada terobosan, tidak bisa meningkatkan pendapatan, maka tidak akan ada pembangunan Jawa Barat. Baik, menarik sekali ya. Ya. Ini menarik sekali Pak, tapi kita seperti biasa harus Ya. lanjutkan usai jeda. Ya. Baik, saudara jangan Ya. kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali tetaplah di Sapa Jabar.